PT Supra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begitu? Tidak. Kakak berangkat sini. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah kali yang kedua yang mendapatkan. Tinggal dan lama, dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna, dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang tercinta. Darah kalian akan mempersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Toto Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novi Mungu, ilustrasi musik Trans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-30 dengan judul Mencari Jejak Sang Pemburu. Anda sedang mendengarkan Revenda Channel. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pelaku Aris sebagai Legoda, Herman sebagai Godam, Benny sebagai Kelantang, Rizal sebagai Jubrik, dibantu oleh Erik dan Sabri, serta Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Legoda kemudian mengiringi istrinya menuju ke rumahnya di desa Krendowahon. Desa itu nampak sepi, semua penghuninya telah pergi. Kemudian kedua orang itu membenahi rumahnya agar layak dan bersih ditempatinya. Sementara itu di sebelah utara hutan Krendowahon, Godam, Kelantang, dan Jubrik seperti orang kebingungan. Aneh, kenapa kita berada di tempat ini? Bukankah di sebelah sana pohon jati yang telah ditebangi oleh anak-anak buahku? Dan di tempat ini pula kau berdua memberikan bayaran kepadaku. Iya. Tempat ini tidak asing lagi buat kita. Lalu kemana lenyapnya istana gaib hutan ini? Betul-betul tidak masuk akal. Tentu saja kita tidak binasa, cuma dikasih peringatan. Ya, ini merupakan pertanda yang baik untuk kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Sang Batara. Menurut cerita-cerita yang pernah kudengar, biasanya tidak ada orang yang selamat dan utuh jika merusak tempat ini. Ya, berita itu pun pernah kudengar. Tapi sebaiknya kita hapus saja pengalaman yang buruk masa lalu itu. Bagaimana kalau sekarang kita cari Legoda dan istrinya? Oh iya, mereka tidak nampak di sini. Bukankah mereka penduduk desa Krendowahon di sebelah timur? Iya, mereka penduduk desa Krendowahon di sebelah timur hutan ini. Ayo kita ke sana.
Anehnya, kenapa mereka terpisah dengan kita ya? Apakah ini juga sudah diatur oleh Sang Betari? Mungkin juga begitu. Kemudian mereka sepakat untuk menemui Legoda dan istrinya. Seperempat hari, sampailah mereka di desa Grendowahono. Kedatangan mereka disambut dengan ramahnya oleh Legoda. Silakan. Tentunya kalian bersusah payah sampai di sini. Ya, begitu bahagia mendapat penghormatan seperti ini. Legoda, kedatanganku kemari bersama Kuantang dan Jumpri untuk membuktikan bahwa kita telah dihadapkan oleh hal-hal yang aneh. Aneh bagaimana, Godam? Sebelumnya kita bersama-sama berada di bangsal pertemuan, bukan? Nah, kenapa kita setelah menginjakkan kaki di alam manusia, kita dipisahkan di tempat yang berbeda? Pertanyaanmu tidak berbeda dengan pertanyaanku, Godam. Namun setelah kurenungkan, aku menyadari bahwa kita telah dibawa ke alam gaib oleh Sang Betari. Kita dilepaskan dari ketakutan. Bahkan kita mendapat peringatan keras agar selalu waspada menghadapi angkara murka. Ya, dan selain itu, Legoda, aku datang mau membantumu. Mungkin kita bisa bangun kembali desa Grendowahono ini dengan memanggil penduduk desa yang pergi ketakutan. Tapi apakah mungkin, Godam? Penduduk akan kembali lagi kemari karena mereka pergi dengan ketakutan. Mereka takut terjadi malapetaka. Belum lagi gangguan-gangguan lain seperti binatang-binatang aneh yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Maksudmu binatang-binatang aneh yang bagaimana, Legoda? Ya, kadang-kadang muncul harimau berkepala kerbau atau sebaliknya. Oh, jangan takut. Kita telah dibekali kekuatan untuk mengusir segala setan merakayangan yang akan mengganggu kita. Ya, buat kita-kita tentu tidak ada pengaruhnya. Namun mereka yang tidak mempunyai kekuatan batin yang kuat, apa mungkin berani datang lagi ke desanya? Ini meragukan sekali. Ya, kita berusaha, Legoda. Kalau sudah melihat desanya aman dan rumah-rumah kita tata dengan baik, pasti mereka akan tertarik dan ingin kembali pulang. Kita cuma berusaha untuk menyadarkan mereka. Ini semata-mata untuk menebus semua kesalahanku di masa yang lalu. Karena aku pernah menyakiti hati mereka. Ya, baiklah. Kalau memang itu sudah tekadmu. Tapi sekarang nikmati dulu hidangan yang telah disediakan istriku. Ayo, silakan, Sobat. Iya, ayo. Siang itu desa Grendowahono Semar. Rumah-rumah diperbaiki. Godam memanggil orang-orang yang lari ketakutan untuk segera kembali. Semula penduduk desa takut, khawatir akan ucapan Godam karena ulahnya di masa lalu. Namun setelah Legoda menjelaskan keadaan yang sebenarnya, penduduk yang ketakutan mau dibujuk untuk pulang ke rumahnya. Aku hampir tidak percaya dengan bujukan Godam. Tapi setelah aku melihat kesubuhannya, aku bersedia tinggal di sini lagi. Nah, lantas bagaimana menurut penilaianmu tentang si Godam yang tiba-tiba berubah sikap itu? Ya, mungkin ada orang sakti yang menyembuhkan kejahatannya itu. Lalu, siapakah orang sakti itu? Sedangkan di desa kita tidak ada orang yang hebat. Mungkin Legoda. Bukankah dia pernah menjadi prajurit di Merajingga? Coba saja kita lihat, sorot matanya begitu tajam dan wibawa. Dia suka menolong orang. Kita juga pulang ke desa, Legoda yang memberikan saran yang meyakinkan. Mungkin tanpa Legoda, aku tidak akan kembali ke sini. Iya. Hei, lihat. Itu Godam menuju kemari, Pak. Iya. Mau apa ya? Sekarang Godam sinar matanya lembut. Tidak menunjukkan sebagai laki yang bengis. Bagaimana, Sobat? Apakah betah di tempatmu yang telah diperbaiki ini? Iya,
Kami berdua mengucapkan terima kasih kepadamu. Semula kami was-was akan kebingunganmu di masa lalu. Tapi sekarang kami menaruh hormat kepadamu. Ya, Dewata Agung telah berkenan mengusap hatiku menjadi lembut, penuh dengan kasih sayang. Aku mengharapkan jangan dibicarakan masa laluku yang pernah berbuat jahat. Sebaiknya kita bicara soal pembangunan desa Krendowahono ini menjadi lebih semarak dan maju di bidang pertanian dan perkebunan. Jadi kau tertarik di bidang pertanian? Pokoknya bidang apa saja aku suka. Pekerjaan yang jujur dan bersih akan membuahkan kebaikan dan enak dimakan. Iya kan? Iya. Oh ya, setelah kami berdua menempati rumah ini, Ya. kami berpikir tentang keadaanmu bersama Jumpri. Oh, Gimana kau tidur dan makan Kakang Godam? jangan pikirkan aku dan Jumpri. Karena aku sedang membangun rumah yang sederhana di mulut desa, sekaligus sebagai pos perundaan. Wah, tentu desa kita akan bertambah ramai. Nanti kami usulkan agar Kakang Godam diangkat jadi jogo desa. Iya. Aku setuju. Kini desa Krendowahono setapak demi setapak membangun. Desa yang semula sepi penuh ketakutan kini menjadi cerah sedia kala. Bahkan ada penduduk desa lain pindah ke desa itu. Kemudian atas persetujuan penduduk desa, Godam diangkat menjadi jogo desa. Sementara Kelantang dan Jumpri diangkat menjadi jogo tirta dan bendahara desa. Sedangkan Degoda diangkat menjadi kepala desa. Malam ini kita berkumpul untuk membicarakan kemajuan desa Krendowahono. Untuk itu, kita harus melapor kepada pembesar yang berada di Mataram tentang keberadaan desa kita ini. Dan kutugaskan untuk berangkat ke sana adalah Godam. Karena yang tahu seluk-beluk jalan-jalan menuju kota Raja Mataram di Grobogan. Terima kasih atas kepercayaan ini. Cuma saja aku tidak bisa pergi sendirian ke sana. Harus ada seorang yang menemani sebagai saksi. Ya, tentu saja. Karena aku pernah menjadi prajurit Merak Jingga. Ya, nanti akan kuberikan juga pengantar sandi kata kepada pembesar kerajaan di sana. Nanti kau akan ditemani oleh Jumpri atau Kelantang. Terserah, siapa yang bisa bersedia ikut denganmu. Terima kasih, Kakang Legoda. Bagaimana Kelantang? Jumpri? Siapa di antara kalian berdua yang bersedia ikut dengan Godam? Saya bersedia, Kakang Legoda. Ya, sebaiknya Kelantang saja. Aku nanti yang akan menggantikan tugasnya di sini. Baiklah. Karena sudah ada kata sepakat. Besok pagi kau sudah berangkat ke Mataram. Seekor kuda tunggangan telah dipersiapkan untuk Godam, dan seekor lagi untuk Kelantang. Terima kasih, Kakang Legoda. Iya. Kemudian acara di rumah Legoda dilanjutkan dengan sarasehan hingga pagi hari. Lalu sebelum matahari bersinar, Godam bersama Kelantang telah melesat dengan kudanya ke arah kota Raja Mataram di Grobogan. Ketika sinar matahari tepat di atas ubun-ubun mereka, lari kuda diperlambat, kemudian singgah di sebuah warung makan yang ramai dikunjungi orang. Ayo, kita masuk. Warung makan ini cukup ramai dikunjungi orang.
aku lapar sekali. Ya, cukup melelahkan perjalanan kita ini ya. Iya, Kakang. Sebentar, Kakang. Kita harus ingat pesan dari Kakang Legoda. Kita harus menghindari minuman keras. Iya, aku akan ingat pesan itu. Kenapa hatiku berdebar-debar masuk rumah makan ini? Sepertinya ada beberapa pasang mata yang perhatikan kita. Apakah kau merasakan hal ini, Kelantang? Iya. Biarkan saja, jangan diperhatikan, Kakang. Ya. Mungkin orang-orang itu menyangka kita ini telik sandi dari mata orang. Ya, mungkin juga. Godam dan Kelantang dengan lebar masuk ke dalam rumah makan itu untuk dengan sikap waspada. Ketika mereka berdiri di muka pintu masuk, tiba-tiba saja suasana menjadi sepi. Pengunjung rumah makan itu seperti takut melihat kedatangan Kelantang dan Godam. Kemudian Godam dan Kelantang memesan makanan, nasi dengan tempe bacem, sementara Kelantang memesan sayur lodeh. Selama Godam dan Kelantang makan, tidak ada satu orang pun yang berani berdiri dan meninggalkan tempat itu. Kakang, kenapa orang-orang itu seperti ketakutan melihat kehadiran kita? Lihat saja, mereka seperti menaruh hormat. Kita disangka yang pembesar dari Mataram. Jangan gegabah. Keadaan seperti ini yang aku khawatirkan. Dan karena sikap mereka yang berlebihan, ini mencurigakan. Ini seperti ada yang memerintahkan mereka untuk diam, tidak bicara. Siapa yang menyuruhnya, Godam? Ya, mungkin saja ada orang yang punya urusan pribadi denganku. Tapi jangan takut. Kita jangan melakukan apa-apa sebelum ada yang berbuat macam-macam dengan kita. Godam dan Kelantang tenang-tenang saja menikmati makanan yang dipesannya. Sementara pengunjung yang lain saling mencuri pandang memperhatikan Kelantang dan Godam. Kemudian setelah makan, mereka memesan minuman yang ringan dan teh manis. Mereka minum seakan tidak memperhatikan yang lainnya. Setelah merasa kenyang, membayar harga makanan dan minuman yang dipesannya itu, lalu dengan tenang meninggalkan rumah makan itu. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.